Pemirsa, seorang juru parkir liar nekat melakukan pengancaman pada seorang wanita pengemudi mobil di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usai viral, si jukir berdalih kakinya terlindas ban mobil dan hanya meminta pengemudi meminta maaf. Inilah video viral saat pengemudi mobil wanita merasa terancam dengan ulah seorang pria juru parkir liar di Pasar Bukit Malintang, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jukir liar ini menggedor kaca jendela mobil dan mengancam pengemudi mobil untuk menurunkan kaca. Karena ketakutan, pengemudi langsung melajukan mobilnya meninggalkan pelaku. Setelah viral di media sosial, polisi langsung menangkap jukir liar tersebut yang bernama Edi Nasution. Ia mengaku tidak mengancam, melainkan menyuruh pengemudi mobil minta maaf karena melindas kakinya. Saya pribadi tidak ada bermaksud untuk meminta uang atau ganti rugi atas kejadian tersebut. Sekali lagi, saya memohon maaf atas kejadian tersebut. Juru parkir liar ini akan kembali ditangkap jika mengulangi perbuatannya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Maju, macet. Sopir truk menjadi korban pemalakan preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku yang tengah terlelap di rumah kontrakannya. Kita ini ada kawalan, bos. Nih, buktinya ini, si abang ini. Seorang sopir truk dipalak oleh seorang preman saat tengah melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 100.000 kan? Yaudah. Nih bang, kita tahu beres ya. Sang sopir sengaja merekam aksi pemalakan sebagai bukti untuk atasannya, di mana harus memberikan uang sebesar Rp100.000 sebagai jasa pengamanan dengan bukti selembar kwitansi. Ya kan? Video yang diunggah korban pun viral di media sosial. Berapa? 100.000 kan? Tak butuh waktu lama, aparat reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat dan meringkus pelaku saat masih tertidur lelap di rumah kontrakannya. Dari lokasi, petugas mendapati uang pecahan Rp100.000, beberapa lembar kwitansi, dan 1 buah alat isap. Kepala penyidik, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan pemalakan dengan modus memberikan jasa pengamanan. Uang hasil kejahatannya digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Akibat perbuatan, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dikira bagian dari komplotan curanmor, seorang pengemudi ojol babak belur dikeroyok massa di Surabaya, Jawa Timur. Korban dituduh setelah menurunkan penumpang yang ternyata pelaku pencurian motor. Seorang pengemudi ojek online dikeroyok warga hingga babak belur di depan sebuah mal di Surabaya Utara. Naas, ojol ternyata korban salah sasaran. Warga emosi kepada pengemudi ojol yang dikira komplotan pencuri motor. Sebelumnya, pengemudi ojol ini baru menurunkan penumpang di depan mal. Penumpang kemudian mencuri sebuah motor yang kuncinya tertinggal. Namun aksi pencurian terpergok pemilik motor, hingga akhirnya warga mengejar pelaku. Naas, pengemudi ojol yang dikira teman pelaku juga kena getahnya dan ikut jadi sasaran amuk massa. Pelaku dan korban sama-sama mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyayangkan warga mudah terprovokasi hingga langsung menghakimi pengemudi ojol tidak bersalah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan penagih utang mengadang dan merampas motor korban di Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga viral. Bahkan pelaku yang berjumlah 5 orang sempat menganiaya korban. Seorang pengendara motor yang tengah melintas di ruas jalan Kelapa Gading, Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang. Usai menepi, komplotan mata elang menunjukkan sebuah surat yang diduga berupaya menarik paksa motor milik korban. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan menggelar olah TKP. Diketahui tak hanya diberhentikan, korban sempat mengalami penganiayaan oleh para pelaku saat hendak merampas motornya. Hingga kini polisi masih memburu komplotan mata elang yang diketahui berjumlah 5 orang.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Petugas menangkap 11 orang dalam razia penegakan ketertiban umum di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Pak Ogah dan juru parkir liar yang terjaring kemudian dibawa ke panti sosial untuk dibina. Petugas gabungan mengejar sejumlah Pak Ogah dan juru parkir liar saat razia di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Lari pontang-panting, Pak Ogah ketakutan berlari menyeberangi jalan, namun akhirnya berhasil ditangkap petugas. Razia kembali dilanjutkan di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Satu persatu Pak Ogah dan jukir liar yang tengah beroperasi ditangkap petugas. 11 Pak Ogah dan jukir liar tertangkap dibawa ke Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dibina dan dilatih keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan tanah terguling hingga menimpa mobil mewah di gerbang tol exit Karawang Barat, Jawa Barat. Akibat kejadian itu pengemudi truk terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol exit Karawang Barat. Sebuah truk bermuatan tanah datang dari arah Jakarta hendak keluar gerbang tol, namun pada saat di pintu keluar tiba-tiba oleng dan terbalik dan langsung menimpa mobil mewah yang berada di sampingnya. Pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga. Korban mengalami luka-luka. Sementara penumpang warga negara Jepang yang merupakan direktur salah satu perusahaan terjebak di dalam kendaraan akibat terjepit badan truk. Pengemudi truk yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan proses evakuasi korban yang masih terjebak di dalamnya sangat dramatis karena sudah hampir 3 jam lebih belum bisa dievakuasi. Setelah 4 jam, mobil akhirnya bisa diangkat. Petugas pun langsung mengevakuasi korban warga negara Jepang yang berada di dalam himpitan badan mobil dengan cara memotong badan kendaraan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi korban kritis akibat menderita luka yang cukup parah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, api dengan cepat melalap kios warung makan di Depok, Jawa Barat. Bahkan akibatnya, 2 pegawai sempat terjebak dan ditemukan tak sadarkan diri. Kebakaran hebat melanda satu kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun. Setelah 40 menit proses pemadaman, api pun berhasil dipadamkan. Diketahui pada insiden ini 2 orang pegawai terjebak di dalam dan langsung dievakuasi petugas. Keduanya ditemukan tak sadarkan diri dan memerlukan bantuan oksigen. Para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.